Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik semua ya pastinya. Baik, kembali lagi bersama Ibu Meisha. Pada hari ini kita akan belajar dari tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Yuk kita belajar bersama-sama. Nah, sekarang kita akan bersama-sama membaca teks bacaan mengenai tanaman padi. Baik, sekarang kita baca bersama-sama teks bacaan mengenai padi ya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat, dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir, supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah, biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida, dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, karena tadi kita sudah membaca teks bacaan tentang padi bersama-sama, sekarang Ibu punya 2 tugas untuk kalian. Tugas yang pertama adalah pilihlah salah satu jenis tanaman yang sering kalian konsumsi sehari-hari dan buatlah 5 pertanyaan bebas tentang tanaman yang kalian pilih. Perhatikan kosakata baku dan kalimat efektifnya ya. Misalkan, Ibu memilih tanamannya padi. Nah, contoh pertanyaannya, termasuk jenis apakah padi itu? Nah, padi termasuk jenis tanaman monokotil, seperti itu. Lalu tugas yang kedua adalah buatlah diagram yang menjelaskan 3 tahap pertumbuhan tanaman padi beserta gambar tiap tahapannya di kertas HVS. Contoh diagramnya bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri. Seperti itu diagramnya. Kemudian jangan lupa ya untuk sisipkan gambar tahapan-tahapan tumbuhnya tanaman padi di dalam diagram yang kalian buat. Oke? Terima kasih. Sekarang kita akan membahas tentang pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Yang kedua, ada dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan.
Yang ketiga ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan.